Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Dia Ulhaq, dan kali ini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tugas mid semester, yaitu membuat operasi dasar aritmatika dengan menggunakan struktur data dengan konsep stack dan menggunakan proses yang dinamakan invec to postfix. Jadi untuk saya akan menggunakan invec to postfix. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu stack. Jadi stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in dan first out. Artinya data terakhir yang dimasukkan adalah data pertama yang dikeluarkan. Di stack sendiri ada beberapa operasi dasar, yaitu push, menambahkan elemen ke atas stack, load, menghapus elemen paling atas dari stack, pip, melihat elemen paling atas tanpa menghapusnya, dan is empty, dan atau mengecek apakah stack kosong. Lalu, apa itu invec to postfix atau invec to postfix? Jadi, notasi invec. Invec adalah bentuk ekspresi matematika yang biasa kita tulis sehari-hari. Misalkan 3 tambah 4 dikali 2. Masalahnya, invec membutuhkan tanda kurung atau aturan prioritas. Kita bisa disebut sebagai precedence. Dan itu bisa membingungkan untuk komputer saat menjalankannya. Sedangkan postfix adalah cara penulisan ekspresi tanpa tanda kurung dan bisa langsung dieksekusi oleh komputer karena urutannya sudah jelas. Jadi, kenapa pakai postfix? Karena postfix itu lebih mudah diproses oleh komputer, tidak membutuhkan tanda kurung, dan cocok untuk start. Bisa dibilang seperti itu. Baik, kita akan langsung saja menuju ke programnya. Yang pertama, kita akan membuat kelas start. Jadi membuat kelas start untuk mengimplementasi struktur data start. Saya akan mengetik untuk bagian startnya terlebih dahulu sebelum nanti akan saya jelaskan. Ya.
Baik, saya akan menjelaskan mengenai bagian dari kelas teks sampai dev pixels ini. Jadi yang pertama kelas stack tadi untuk membuat kelas stack untuk mengimplementasi struktur data stack atau tumpukan. Yang kedua ada dev initialize yaitu sebagai konstruktor untuk menginisialisasi list kosong untuk penyimpanan internal stack. Jadi list digunakan untuk mendukung operasi LIFO tadi, last, last in first out, secara efisien. Lalu ada dev is empty, self dan yaitu not self stack, yaitu mengembalikan true jika stack kosong. Not self stack adalah maksudnya mengembalikan true jika stack kosong. Lalu kita ada dev push stack values self stack append, yaitu menambahkan nilai ke atas stack menggunakan append karena operasi di akhir list adalah operasi konstan. Terus ada dev pop self menghapus dan mengembalikan elemen paling atas stack. Jadi dicek dulu agar tidak error saat stack kosong. Selanjutnya ada dev pixel, yaitu mengembalikan nilai paling atas stack tanpa menghapusnya. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian selanjutnya. Dev presidential of okay. If open in is not and get return something if and ini pada waktu turn to if dan bracket return three return. Jadi di bagian ini digunakan untuk memberikan nilai prioritas untuk setiap operator. Alasannya dibutuhkan saat konversi infix ke postfix untuk menentukan kapan operator harus dikeluarkan dari stack. Kita akan ke bagian selanjutnya. This is operand ulang tanda C. Rotom John Isalmon digunakan untuk mengecek apakah karakter adalah operan, huruf, atau angka. Alasannya agar bisa mendukung variabel ABX maupun angka 10, 100, dan 1000. Nah, Isanun itu digunakan untuk itu. Jadi, Isanun itu bisa digunakan untuk huruf maupun angka. Karena Isanun mendukung keduanya. Lanjut ke dev is masuk ke bagian selanjutnya dev infix to postfix expression
result. Jadi untuk bagian ini sendiri adalah membuat step untuk operator list, result untuk hasil crossfade, dan token untuk membentuk operan multi character. Jadi alasannya itu dalam ekspresi seperti ABC ditambah 10, kita kumpulkan dulu huruf atau angka sebelum kita mengeksekusinya. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu huruf atau angkanya, begitu lalu baru dieksekusi. Lanjut, for come in x x dash finish with come with some token sama dengan chart as if token dengan result top up and token token with chart start push on also this con alif con push chart and if semua dengan sendirinya I well lunar stuff is empty and stuff it result open stuck was
Baik, baik akan saya lanjutkan. Maaf, saya menulisnya terlebih dahulu karena jika saya menulis sambil merekam itu akan makan waktu yang cukup lama. Jadi saya akan menjelaskannya. Tadi berarti sampai di sini. Def infix to postlet expressions text step ratio dan token. Ini digunakan untuk membuat step untuk operator list result untuk hasil postlet dan token untuk membentuk operan multi karakter. Alasannya dalam ekspresi seperti ABC plus 10 kita kumpulkan huruf atau angka terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya. Jadi bisa bisa terlebih dahulu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Misalnya kita ada for char in expression if char is unknown dan sampai token plus sama dengan short yaitu digunakan untuk menambahkan huruf atau angka ke dalam token. Alasannya karena operan bisa lebih dari satu karakter. Kita tidak bisa langsung memproses. Jadi kita tidak bisa langsung proses per karakternya. Do as if token masuk append token sampai dengan token digunakan untuk menyimpan token yang sudah terkumpul ke dalam postfix lalu reset. Jadi memisahkan operan dari operator secara fiksi. Lalu if chart dengan sampai continue digunakan untuk mengabaikan spasi. Misalnya spasi bukan bagian dari ekspresi matematika, hanya sebagai pemisah saja. Jadi tidak digunakan. Tapi ketika ada spasi, continue, lanjut. Artinya ada elif car, elif chart ini digunakan untuk push tanda kurung buka ke stack. Jadi push tanda kurung buka ke stack. Alasannya tanda kurung harus diproses secara khusus. Semua operator di dalamnya akan ditangani nantinya. Ini ada elif, elif car sampai step up. Itu ketika kita menemui tanda kurung tutup, kita keluarkan semua operator sampai tanda kurung buka. Lalu selanjutnya else sampai dengan status chart. Jadi ini digunakan jika karakter adalah operator. Kita keluarkan operator dari stack berdasarkan prioritasnya. Jadi agar prospek sesuai aturan matematika, operator kuadrat dikecualikan karena itu sudah beda sendiri dari operator dasar. Selanjutnya if token result dan jadi ini digunakan untuk menambahkan operan terakhir yang masih tersisa. Dia rasanya bisa jadi token masih menyimpan angka atau huruf di akhir ekspresi gitu. Ini ada well not stack is empty, result append start walk. Jadi digunakan untuk mengosongkan sisa operator dari stack ke postfix. Jadi setelah ekspresi selesai, semua operator dipindahkan ke hasil akhir nanti. Tentu ada result. Result mengembalikan postfix sebagai list token. Jadi kita akan memprosesnya satu persatu di evaluasi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian kuis selanjutnya. Jadi saya akan post terlebih dahulu.
Baik, saya akan melanjutkan. Jadi, kita sampai di def evaluate postfix, postfix variable. Jadi ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi evaluate postfix yang menerima dua argumen. Jadi misal postfix, list dari token postfix, angka, variabel, dan operator. Dan variabel ini dictionary yang membedakan nama variabel ke nilainya. Misal A5, B2. Lalu ada stack, stack. Itu digunakan untuk membuat objek stack baru. Lalu ada for token in postfix. Jadi dia menggunakan loop. Jadi ini digunakan untuk memproses setiap elemen postfix satu persatu dari kiri ke kanan. Jadi tokennya itu bisa berupa angka, misal 2, 3, variabel A, X, lalu ada operator juga, plus, minus, gitu. Lalu selanjutnya ada if token is digit status. Jadi ini mengecek apakah token yang terdiri dari digit di 0 sampai 9. Jika ya, kita akan mengubahnya ke integer atau nanti lalu masukkan ke stack. Kenapa is digit? Is digit akan membedakan angka angka dari variabel. Lalu ada elif token is variable sampai sini. Jadi jika token bukan angka tapi ada di dictionary variable berarti itu adalah variabel. Misalkan A, B, X, Y gitu. Nah, jadi kita akan mengambilnya dari dictionary dan post ke stack. Jadi kenapa pakai dictionary? Agar nilai variabel bisa dinamis. Misalkan saat itu masukkan nilai A sama dengan 10. Lalu ada else, B, stack plot, A, stack plot. Jadi ini digunakan ketika tokennya itu bukan angka ataupun variabel. Jadi bisa diasumsikan sebagai operator, misalkan plus, minus, kali, bagi, gitu. Jadi kenapa beda dahulu agar B itu di pop dahulu karena masuk yang terakhir, baru di A di pop kemudian gitu. Lalu kita sampai di if token sampai bagian yang status. Jadi ini kita digunakan, jadi ini digunakan untuk mengecek jenis operator dan melakukan operasi yang sesuai gitu. Misalkan ini uh, plus bagi A plus B minus A min B dan seterusnya. Jadi nanti hasilnya di post kembali ke stack dan digunakan ke operasi yang selanjutnya. Lalu ada return stack block. Return stack block ini digunakan setelah semua token diproses, stack akan menyelesaikan satu elemen, yaitu hasil akhir dari evaluasi posting tadi. Jadi elemen ini di pop dan dikembalikan lagi sebagai hasil evaluasi. Saya akan menulis kode kode selanjutnya, jadi saya akan post lagi terlebih dahulu. Ah, Baik, saya akan melanjutkannya lagi. Tapi kita sampai di sini, jadi akan saya akan mulai dari sini. Di if name main, jadi digunakan untuk menandai bagian kode yang hanya akan dieksekusi jika file ini dijalankan langsung. Lalu ada config, input, masukkan ini sampai ke sini. Jadi input ini menurut user untuk memasukkan ekspresi matematika dalam bentuk infix. Infix itu seperti ini. Jadi masih ada kurung-kurungnya, masih memerlukan kurung. Lalu ada replace, ini menghapus spasi agar lebih mudah dan tidak perlu membutuhkan spasi saat mengubah infix to postfix.
Lalu ada postfix, ini itu postfix. Jadi digunakan untuk memanggil fungsi infix di postfix. Jadi bisa dibilang ini adalah line utama, kebaris utama untuk mengubah dari infix ke postfix. Untuk mengubah ekspresi dari notasi infix ke postfix itu. Lalu ada print postfix, join postfix, menampilkan ekspresi postfix yang dihasilkan. Jadi setelah kita memasukkan edukan infix lalu dieksekusi ke postfix, dia akan di ditujukan gitu postfixnya itu bagus seperti apa gitu. Jadi lalu join postfix ini untuk menggabungkan elemen list postfix menjadi string, jadi sebagai pemisah. Lalu sebenarnya kita ada variabel ini, jadi ini membuat dictionary kosong yang bernama variables untuk menyimpan nilai variabel yang muncul di ekspresi. Jadi saat ekspresi bersifat variabel misalnya A, kita perlu tahu nilainya itu berapa itu dari penggunanya gitu. Jadi misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 2 itu dari usernya gitu yang dimasukkan. Lalu kita punya for token in postfix. Jadi loop semua token dari ekspresi postfix. Tujuannya untuk mencari semua variabel yang digunakan. Ada if token is alpha sampai yang variables digunakan untuk mengecek apakah, jadi yang token is alpha digunakan untuk mengecek apakah token adalah huruf, dan ini token ini variabel supaya tidak meminta input dua kali untuk variabel yang sama. Lalu ada for ini sampai yang token for, jadi digunakan untuk menginput nilai variabel dari user lalu ubah ke float. Jadi kenapa float? Supaya bisa menangani angka yang desimal juga. Jadi tidak hanya integer, tapi bisa yang koma-koma. Jadi kayak koma gitu lah. Ya, jadi misalkan variabelnya itu sama dengan 2,7 itu masih bisa digunakan. Lalu variabel token sama dengan val. Jadi digunakan untuk menyimpan nilai variabel ke dalam dictionary. Jadi kuncinya adalah nama variabel, value-nya adalah nilai yang dimasukkan oleh user. Di file ini ada nilai yang dimasukkan oleh user. Lalu yang terakhir ada hasil evaluasi positif, evaluasi variabel. Jadi digunakan untuk evaluasi lagi ekspresi positif dengan nilai-nilai variabel dari dictionary. Lalu memanggil fungsi evaluate positif yang menggunakan stat untuk mengevaluasi positif. Yang terakhir ada print hasil untuk hasil penghitungan aritmatika tadi. Lalu kita akan misalnya akan kita coba jalankan. Kita bisa masukkan misalkan 7 ditambah 9 dikali 4 tambah 6. Seperti ini saja. Dan ada error. Sebentar. Baik, saya akan menunjukkan eh, outputnya. Sekarang kita punya. Misalkan kita punya 20 kurang kurang 10 dikali 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 55 per 5. Jadi ini adalah posisinya, itu 10,555
Lalu hasilnya adalah negatif 90. Apakah benar? Benar. Lalu bagaimana kalau yang dimasukkan adalah variabel? Kita akan coba lagi. Misalkan A tambah C B dikali C B gitu ya. Nah, jadi kita masukkan nilai A atau B dahulu. Misalkan 30, 20, untuk B 20, C-nya kita 55, lagi 5. Oh, dibagi 11. Hasilnya 130. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi midterm saya. Mohon maaf jika misalkan ada kata-kata yang kurang atau kurang jelas gitu, karena saya juga masih kurang begitu paham-paham paham-paham banget gitu loh. Saya juga ya seperti itu. Maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.